Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, sesi kedua di pertemuan kedua ini, kita akan lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu transport of freight. Jadi bicara barang, kemarin kan kita sudah sepakat tuh, barang dan orang itu penanganannya berbeda. Nah, orang itu juga penanganannya masing-masing orang itu berbeda. Orang yang kelompok ekonomi rendah, yang tingkat pendidikannya rendah, pertama yang ekonomi rendah, mungkin dia tidak butuh kenyamanan yang sangat nyaman, tapi dia butuh tarif yang sangat murah. Mereka yang tingkat pendidikannya rendah, mungkin mereka membutuhkan informasi dengan orang atau petugas yang bisa dia tanya. Tetapi jika tingkat pendidikannya tinggi, dia bisa membaca signing yang ada di terminal stasiun, maka bisa mencari informasi itu. Mereka yang tingkat kemauan membeli atau tingkat pendapatannya besar, mungkin dia butuh kenyamanan banding harga mahal pun dia beli. Nah, barang pun sama, barang pun mempunyai karakteristik yang sama. Misalkan kita bicara jagung ini dia penanganannya nanti storage-nya itu di silo. Kemudian kita bicara batu pasir, penanganan storage-nya nanti dia ditutup. Kemudian kita bicara fragility dan perishability. Batu dia tidak mudah rusak. Kemudian ketahanan dia juga tinggi. Kita santai aja, mau packaging seperti apa dia aman. Cuma nanti ada faktor lain di sebelah kanan, mungkin dia menyebabkan debu. Ya, kalau untuk pasir, dia harus ditutup terpal. Kemudian green tadi, dia kerentanan rusaknya, fragility-nya sangat rendah. Jadi tidak mudah pecah atau bagaimana gitu ya, rusak. Ketahanan dia juga rendah. Ya, kita agak aman nih kalau pakai bawa green. Tadi kalau kita bawa fruit and vegetable, buah sayur, kerentanan rusaknya itu tinggi. Kemudian ketahanannya pun jadi resiko tinggi karena ketahanannya rendah. Kemudian storage yang dibutuhkan dia nanti itu mungkin suatu warehouse wadah yang bertemperatur. Sehingga kalau kita mendapatkan job kepemilikan di sini, kita teliti banget tuh, mulai dari packaging, kemudian pada saat middleman-nya, transportasinya, kita itu harus sangat-sangat memperhatikan dia, karena itu tadi karakter dia itu tinggi. Tapi orang mungkin mau bayar tinggi jika kita mengangkut buah atau sayur. Saya mungkin sedikit cerita untuk di daerah saya itu kita penghasil ikan bandeng buah. Kita kirim ke Jakarta. Kita lihat pasarnya, pasar Jakarta itu terima dia dini hari. Kemudian hasil panen dari masyarakat itu 24 jam. Ada yang suka panennya pagi, yang jual, ada yang suka panennya sore, jual, ada yang suka panennya malam, jual. Kemudian di warehouse di Juwana itu dia di packaging, cuman pengangkutan karena pasar di Jakarta itu bukanya pagi, maka pengangkutan dilakukan mendekati malam. Kenapa mendekati malam? Karena angkutan yang dipakai ini dia tidak punya temperatur kontrol, dia hanya mengandalkan SK2 untuk pendingin, sehingga lama di perjalanan maka angkutan itu bisa rusak. Sehingga yang disiasati oleh pengusaha angkutan adalah mengirim secepat-cepatnya.
sehingga packagingnya harus menyesuaikan jika dikirim cepat-cepatnya dia tidak rusak. Bahkan ada bonus bagi sopir yang bisa datang lebih awal ke pasar di Jakarta, dan bonusnya itu bisa sampai jutaan. Akhirnya mereka kebut-kebutan di jalan, memang nggak bagus dari aspek transport. Akhirnya membahayakan keselamatan orang lain, tapi itu ditempuh oleh mereka untuk mendapatkan harga yang terbaik dan dari penjualan kualitas barang yang tinggi. Tapi ada juga pengusaha yang bereffort lebih, dia membuat si ikan ini dalam packagingnya siap jual, tapi target market dia mungkin beda, dia menyasarnya mungkin pada mall dan sebagainya. Truk yang digunakan pun truk yang bertemperatur, walaupun karakter pengirimannya pun mirip, yaitu karena Jakarta daerah kami itu semalam bisa, dia ngirimnya tetap di sore hari, sehingga pagi hari jam mall buka dia bisa masuk, atau belum mall buka ya, jam 7 itu storage barang sudah bisa. Nah itu yang akhirnya dilakukan oleh pengusaha itu. Kenapa pilihannya selalu malam? Karena malam yang pertama lalu lintas lancar, pertama lalu lintas lancar sehingga waktu tempuh lebih pendek, BBM dan sebagainya. Malam udaranya dingin, konsumsi BBM juga lebih kecil. Kemudian malam suasana tidak panas, sopirnya juga nyaman, ban rodanya juga lebih awet. Kemudian yang boros memang kalau perjalanan malam sopir itu suka berhenti untuk jajan karena menghindari ngantuk. Itu aja sih. Nah, hal ini pun menjadi pertimbangan. Nggak tahu apakah itu ada kaitan dengan transport, tapi itu menjadi pertimbangan dalam pengiriman barang. Beda lagi kalau kita bawanya petroleum, ya nanti di tank, dia tidak rusak, kemudian dia tidak cepat busuk. Jadi mungkin pelan-pelan pun nggak masalah, tapi yang perlu diingat yaitu B3, barang mudah terbakar, mudah menyebabkan korosi dan sebagainya, sehingga ada untungnya, dia tidak mudah rusak, dia tidak ini, waktu tidak menjadi pertimbangan, kemudian kehati-hatian saat membawa petroleum ini yang menjadi penting. Bahkan untuk yang petroleum ini ada izin khusus di Kementerian Perhubungan. Kemudian kalau kita bawa rel, tingkat kerusakannya sudah rendah, kemudian cepat busuk dan sebagainya juga tidak. Jadi enak banget nih kalau bawa barang aparel, packagingnya juga santai dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kontainer, nantinya dia ditumpuk. Cuman kembali lagi, kontainer ini isinya apa? Kalau bicara kontainernya sendiri mungkin baik-baik aja, tapi barang apa yang dia bawa itu juga nanti menjadi perhatian. Nah, bicara activity ini juga beda-beda. Kalau dikaitan dengan working, bekerja, pada umumnya bekerja ini sifat perjalanannya kognitif. Jadi komuter beda dengan vacation. Kalau komuter pasti dia milih yang murah karena sifatnya rutin, tepat waktu, karena kaitannya dia butuh bekerja, ada jam masuk, jam pulang kerja. Berbeda kalau kita tujuannya wisata, mau pakai yang tipe apa, backpacker atau yang koper. Kalau pakai koper mungkin pilihannya taksi, jenis kendaraannya pun mungkin dia pilih angkutan udara. Kalau backpacker bisa jadi pilih yang paling murah-murah gitu. Tapi backpacker pun biasanya ada pilihan, mau transportasi, nanti dikorbankan nginepnya dan sebagainya. Tergantung vacation kita itu jenis apa. Kalau bicara angkutan barang, manufacturing, kita bicaranya truk, kontainer ship dan sebagainya. Jadi pilihan sarana kembali lagi
manufacturing dilakukan barangnya, karena manufacturing sekarang dia butuh dari keamanan barangnya, tidak butuh keamanan atau perasaan untuk manusia kerja maupun working, vacation itu butuhnya service. Sedangkan kalau manufacturing itu butuhnya warehousing, pergudangan, transit. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan, mungkin ada yang review. Saya butuh untuk di review. Oh, belum tak share ya teman-teman. Materinya sudah saya share di Zip sebenarnya. Silahkan direview satu mahasiswa. Dan Nur sudah. Andre Al-Hafiz. Gambar sebelah kiri apa yang dimaksud Andre Al-Hafiz? Andre Al-Hafiz sudah. Rinaldi tadi sudah ya. Fernanda Ceptiawan. Vivi Alidia. Vivi. Tes. Oke, Vivi masuk. Gimana Vivi, gambar sebelah kiri? Jadi yang terakhir di sorting bisa berdasarkan tujuan atau kalau misalkan dalam satu tujuan tapi komoditasnya banyak, mungkin jenis kendaraan apa dia yang Oke, terima kasih Vivi, masih di untuk materi. Oke, coba kita next. Nah ini, jadi bicara friction, kemudian distance, masing-masing jenis motor yang digunakan punya karakter masing-masing. Walking punya friction berbeda dengan cycling. Walking itu karena effortnya gede dibandingkan cycling, mungkin jarak itu menjadi friction antara walking, cycling maupun driving. Tapi untuk angkutan barang, untuk satu kendaraan yang sama mungkin beda-beda tergantung dari jenis kendaraan itu, berapa daya dorongnya dan sebagainya. Itu juga menjadikan pertimbangan saat kita memilih sarana terkait dengan geografi transport.